Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Swita Diavanani. Saya akan mendemokan aplikasi saya mengenai sistem manajemen sekolah dengan submodul manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum, mulanya dimulai dengan setting kurikulum, perencanaan kurikulum yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Di sini Dinas Pendidikan membuat acuan kurikulum yang nanti akan diterapkan oleh sekolah-sekolah. Di sini nama Dinas Pendidikan, username Brahma Rido, Kakak Rido. Lalu pilih menu grup Dinas Bandung. Pilih kurikulum. Terdapat informasi user login sebagai Dinas Pendidikan. Klik setting kurikulum. Untuk setting kurikulum terdapat 4 setting, yaitu kalender pendidikan, alokasi waktu pembelajaran, kompetensi dan standar kompetensi, serta sesi pembuatan kurikulum. Pada kalender terdapat informasi tanggal semester ganjil dan semester genap. Lalu informasi mengenai hari-hari event-event, hari libur nasional. Di sini terdapat 2 filter, yaitu tahun dan bulan. Bisa memilih berdasarkan tahunnya. Ini untuk semua data tahun 2013 dan 2014. Kita akan coba memilih tahun 2014. Maka sistem akan menampilkan kalender untuk tahun 2014 saja. Untuk menambah data, kita pilih terlebih dahulu bulannya. Saya akan menambahkan di bulan Mei. Maka pilih jenis kalendernya, akan menunjukkan event ataupun jenis libur nasional ataupun libur Islam, atau event yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan. Memasukkan berapa jumlah data yang dimasukkan. Data akan tampil ke sistem. Lalu untuk setting alokasi waktu pembelajaran, di sini terdapat filter berdasarkan tingkat sekolahnya. Untuk pilihannya ada semua tingkat sekolah, dari mulai SMA, SMP, SD. Contohnya ini SMA, terdapat 3 kelas, yaitu kelas 10, 11, 12. Kita akan coba menginputkan data untuk kelas 12. Berisi, kita akan menginputkan data alokasi dalam seminggu, alokasi waktu pembelajaran dalam seminggu untuk setiap mata pelajarannya. Jika data sudah dimasukkan, klik simpan. Maka data alokasi waktu kelas 12 sudah masuk ke sistem. Lalu untuk setting kompetensi inti dan standar kompetensi, Dinas hanya men-setting acuan untuk mata pelajaran nasional. Sedangkan mata pelajaran non-nasional diserahkan ke sekolah masing-masing. Terdapat filter berdasarkan kelas, mata pelajaran, dan semesternya. Kita akan lihat untuk mata pelajaran agama Islam kelas 10 semester genap. Di sini terdapat kompetensi inti yang belum ada standar kompetensinya. Kita menginputkan, pilih input standar kompetensi dan pilih kompetensi intinya. Kita akan menginput juga data standar kompetensi. Masukkan data standar kompetensi ke deskripsinya. Jika sudah menginputkan datanya, klik save. Kita lihat datanya. Untuk standar kompetensi yang kita inputkan tadi sudah masuk berdasarkan KI yang kita pilih. Untuk sesi pembuatan kurikulum di sini agar dalam pembuatan kurikulum oleh sekolah dapat tepat waktu dan sesuai dengan target Dignas. Kita akan pilih waktunya, tanggal mulai dan selesainya. Selesai akan menampilkan setting kurikulum yang telah kita buat, semua resetting. Bisa mengklik setting jika ada setting yang kurang. Juga terdapat arsip setting kurikulum
Bisa memilih berdasarkan tahun ajaran, kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari setting-setting tahun sebelumnya. Di kelas juga bisa mendownload kalender yang telah dibuat tadi, bisa menampilkan kalender pendidikan nasional. Terdapat data-data mengenai libur-libur pada tahun tersebut dan event-event yang telah dibuat oleh kita. Di sini awal bulan ini dimulai dari awal bulan semester ganjil dan diakhiri akhir bulan semester genap. Lalu pilih kuesioner. Pada menu kuesioner ini berisi hasil persentase kuesioner terkait isi kurikulum. Dinas Pendidikan dapat membuat kuesioner untuk evaluasi isi kurikulum yang telah dibuat. Ini contohnya hasil kuesioner yang baru diisi oleh satu siswa. Kita dapat menambahkan data di sini, berapa jumlah pertanyaan yang akan diinputkan dan jumlah jawabannya. Jika selesai, dapat keluar, logout, tekan login sebagai admin sekolah, ini bernama Rica. Pilih grup SMA Negeri 1 Solok dan menu kurikulum. Dapat informasi Rica sebagai admin akademik. Klik setting kurikulum. Setting kurikulum sekolah itu bersama dengan Dignas, terdapat kalender dan alokasi, dan kelas serta jadwal. Untuk kalender, hampir sama dengan Dinas Pendidikan, hanya saja untuk input, hanya bisa input terkait event sekolah saja. Lalu untuk alokasi, sekolah dapat menambahkan alokasi tambahan jika dirasa alokasi dari Dignas kurang, seperti contohnya Bahasa Indonesia untuk kelas 10, terdapat alokasi waktu tambahan 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Lalu setting kelas, saya milih kelas tingkatnya. Di sini kelas 10 terdiri dari 3 kelas. Nah, jika kita klik nama kelasnya, bisa melihat list siswanya dan sisa siswa yang untuk kelas tersebut. Kita juga bisa menambahkan data siswa di sini dengan mengklik mencentang action pada nama siswa. Lalu setting jadwal. Untuk setting jadwal bisa berdasarkan kelas dan semester. Contohnya ini kelas 10.1 untuk semester ganjil. Jadwal pelajarannya. Kita akan coba memilih kelas 10.1 semester genap. Di hari Sabtu kita akan menambahkan data di hari Sabtu jam 8:30. Tambah data. Kita akan menambahkan alokasi waktu 2 jam pelajaran di hari Sabtu. Akan ada notifikasi data berhasil dimasukkan. Tergenap, data yang tadi kita inputkan telah masuk ke sistem. Di sini juga admin juga bisa melakukan tukar jadwal jika terjadi kesalahan dalam input. Lalu ini ada setting arsip setting sama dengan fungsi Dignas. Admin sekolah dapat melihat setting-setting tahun sebelumnya, lalu dapat mendownload kalender dari Dignas, kalender pendidikan nasional, dan mendownload kalender yang telah dibuat. Nah, di sini perbedaannya terlihat pada rapat guru, itu merupakan event dari SMA Negeri 1 Solok. Kita logout, jika selesai setting logout, dan login sebagai kepala sekolah. Di sini kepala sekolah akan membuka sesi untuk guru dalam pembuatan silabus. Hal ini dilakukan agar sekolah tersebut tidak telat dalam mengumpulkan hasil silabus. Klik menu kurikulum, maka akan tampil pembuatan sesi untuk tanggalnya dimulai tanggal berapa dan diakhiri tanggal berapa. Simpan.
Nah, untuk data-data mata pelajaran yang siap di ACC akan tampil di menu kurikulum ini. Belum ada data untuk mata pelajaran siap di ACC, kita logout dan login sebagai guru untuk membuat kurikulum. Masuk ke grup SMA Negeri 1 Solok, di login sebagai guru di sini, lalu masuk ke menu kurikulum, akan menampilkan data silabus mata pelajaran. Di sini Afif merupakan guru mata pelajaran agama Islam, geografi, dan ekonomi. Di sini dia sebagai guru koordinator. Guru koordinator dapat menginputkan silabus dan guru mata pelajaran tersebut yang lainnya dapat menambahkan komentar terkait silabus yang dibuat guru koordinator. Di bawah ada informasi silabus dari mata pelajaran tersebut yang telah dibuat oleh guru koordinator. Ada action adik juga. Kita akan coba menambahkan untuk kompetensi inti terakhir. Kita pilih dulu semesternya, lalu standar kompetensinya, dan inputkan datanya. Jika semua data telah diinputkan, klik simpan. Untuk mata pelajarannya, untuk silabus yang kita masukkan tadi sudah masuk ke sistem. Kita akan coba menginputkan untuk semua standar kompetensi. Contohnya, hasil telah menginputkan semua standar kompetensi untuk mata pelajaran agama Islam. Jika sudah siap untuk ACC, klik siap ACC. Kode notifikasi sedang menunggu ACC kepala sekolah. Nah, untuk meng-ACC kita logout terlebih dahulu, lalu masuk ke user kepala sekolah yaitu Devina. Di grup SMA Negeri 1 Solok, lalu kurikulum. Nah, di sini beri menu kurikulum. Akan tampil data mata pelajaran yang siap ACC kurikulum, ACC silabus. Di sini ada mata pelajaran agama Islam yang telah dibuat oleh Afif tadi. Nah, untuk meng-ACC tinggal klik ACC atau jika tidak setuju bisa menambahkan komentar untuk perbaikan. Jika kita klik mata pelajaran dan kelas tersebut akan menampilkan silabus dari mata pelajaran yang telah dibuat oleh guru. Klik ACC, maka mata pelajaran agama Islam untuk kelas 10 sudah tidak ada di list mata pelajaran ACC. Jika kita sudah mengakses semua mata pelajaran, akan menampilkan silabus untuk satu sekolah, untuk semua kelas dan semua mata pelajaran. Jika selesai, logout, tinggal ACC dari Dinas Pendidikan. Di sini login sebagai Ridho, Dinas Pendidikan. Pilih grupnya di Dinas Bandung dan kurikulum. Untuk ACC, klik menu kurikulum, maka akan menampilkan list sekolah yang siap ACC kurikulum. Di sini SMA Negeri 1 Solok sudah siap ACC, maka akan menampilkan data mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Solok untuk semua kelas. Kita juga bisa melihat data silabusnya, mengklik mata pelajaran dan kelasnya. Untuk meng-ACC, klik tombol ACC di sebelah nama sekolah. Jika sudah, maka tidak ada lagi data SMA Negeri 1 Solok di situ. Oke, logout. Setelah proses ACC ini selesai, maka proses perencanaan kurikulum telah selesai. Guru dapat melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Akan login sebagai guru kembali. Masuk ke grup SMA Negeri 1 Solok. Pilih menu kurikulum.
Di menu kurikulum, jika telah diasisi oleh Diknas, maka akan menampilkan data silabus sekolah. Nah, ini untuk KKM. KKM merupakan kompetensi perintasan minimal yang harus dicapai oleh siswa. Guru dapat men-setting data KKM berdasarkan standar kompetensinya. Untuk mata pelajaran agama Islam, ini geografi, guru juga bisa melakukan absensi. Ini menampilkan jadwal pelajaran yang diajar oleh guru tersebut di hari itu dan menampilkan data absensi siswanya berdasarkan mata pelajaran dan kelasnya. Kita akan coba absensi siswa, mengabsensi siswa untuk agama Islam di kelas 1. Ini ada 2 siswa yang sakit. Nah, setelah absensi maka tombol absen sudah tidak ada lagi. Absen untuk semua mata pelajaran. Setelah semua absensi selesai, kita melihat prosentase kehadirannya. Di sini di semester genap akan terlihat presentase kehadiran siswa, setiap siswanya. Guru juga bisa melaporkan pengajaran. Dia ada daftar hasil laporan pengajaran sesuai dengan jadwalnya dan tanggal laporannya. Kita akan contoh menyebutkan laporan pengajaran untuk agama Islam kelas 1. Kita akan pilih standar kompetensi apa yang diajarkan pada jadwal tersebut dan tanggal mengajarnya serta deskripsinya. Setelah klik simpan, maka akan tampil data laporan pengajaran di daftar laporan pengajaran. Guru juga bisa menginputkan nilai siswa. Ini contohnya untuk agama Islam kelas 1 semester genap. Terdapat informasi bobot nilai dan guru bisa mengedit bobot nilai siswa tersebut. Itu ada ulangan harian 20%, 30%, UTS dan US 30%. Dan ada total dari tiap penilaian. Ini akan masuk sebagai nilai rapor. Guru bisa menginputkan data, nilai, menginputkan nilai siswa. Ini ada terdapat arsip kurikulum berdasarkan pelajaran. Guru bisa melihat arsip silabus dari tahun ke tahun. Kalau ada menu download kalender, sekolah, dan jadwal. Guru bisa mendownload jadwal pelajaran untuk semester tersebut, semester genap untuk saat ini, dan mengajar di kelas apa dan mengajar mata pelajaran serta jamnya. Oke, sekarang akan logout dan login sebagai wali kelas. Wali kelas di sini dapat mengedit kenaikan siswa setelah proses pembelajaran selesai. Ke grup manajer siswa, pilih kurikulum, pilih rapor siswa, akan menampilkan daftar siswa anak wali dari guru tersebut. Dapat menu search di rapor siswa ini dapat melihat berdasarkan nama siswanya. Kita akan coba melihat data kita untuk semester genap. Kita menampilkan nilai rapor dari siswa. Di kita, nilai KKM-nya dan nilai raportnya.
Untuk mengedit, klik edit kenaikan siswa dan pilih dia naik atau tidak. Kita coba di tanda kelas. Lockout, kita akan coba login sebagai Idrus merupakan siswa. Untuk siswa sendiri terdapat menu kuesioner, penilaian, absensi, dan nilai rapor. Ini contoh untuk absensi. Dapat melihat laporan hasil persentase absensinya di tiap jenjang kelas. Lalu siswa juga bisa melihat hasil nilainya, merupakan hasil nilai yang telah ia capai, ulangan-ulangan, tugas, UTS, UAS, untuk semua mata pelajaran. Siswa juga dapat mendownload nilai raportnya dengan mengklik detail semesternya, yang menampilkan laporan hasil belajar siswa, nama siswanya siapa, dan untuk semester. Menampilkan data untuk setiap mata pelajaran, nilai, dan juga ada informasi kenaikan siswa. Untuk menu kuesioner, siswa dapat mengisi kuesioner terkait kuesioner yang telah dibuat Diknas. Setelah mengisi, klik save, maka telah mengisi kuesioner. Untuk melihat hasil kuesioner, kita bisa login sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah, hasil laporan kuesioner kepala sekolah menunjukkan berdasarkan tiap pertanyaan kuesioner. Ini terdapat 2 siswa yang telah mengisi kuesioner. Berapa persentase yang mengisi sesuai jawaban kuesioner. Lalu bisa melihat laporan pengajar, laporan absensi siswa untuk mata pelajaran agama Islam yang tadi telah diinputkan. Bisa dilihat yang persentase yang masuk dan izin. Ada beberapa siswa yang diinputkan izin. Lalu kepala sekolah juga bisa melihat nilai siswa berdasarkan mata pelajarannya. Ini ada filter tahunnya dan kelas tingkatnya. Kita melihat data nilai untuk mata pelajaran agama Islam kelas 11. Ini menampilkan persentase nilai kebanyakan siswa mendapatkan nilai yang cukup bagus, 75-100. Semua siswa mendapatkan nilai yang bagus. Kepala sekolah juga bisa melihat hasil untuk nilai geografi. Juga bisa melihat hasil laporan pengajaran guru. Pilih terlebih dahulu tanggal laporannya dan nama gurunya. Lihat untuk aktif, sudah menginputkan laporan untuk mengajar geografi dan agama Islam. Setelah selesai, sekian presentasi dari saya mengenai sistem manajemen kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.